Kita mulai dulu ya di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami kembali datang kepadamu Tuhan, mau membaca firman-Mu. Oh, kuduskan kami Tuhan, kurang lebih 30 menit ke depan ya Tuhan. Ini benar-benar bisa Tuhan menangkap apa yang Kau maksud Tuhan melalui firman-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, berarti juga teman-teman yang lain juga bisa bergabung, juga betul-betul bisa mendapatkan berkat rohani Tuhan dari pembacaan firman-Mu malam hari ini. Ya, terima kasih Tuhan. Amin. Oke, kita baca Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai pasal 9 ayat 19. Oke, dari Korenat ya. Amin. Ayat 26 katakan bahwa saya sudah dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Ayat 27. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang Sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, satu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Ayat 29, lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Amin. Oke. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Ayat 31. Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Sekarang ayat 32 ya, pasal 8 ayat 32. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. 33, dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Ayat 34, maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Kelima, Kaiko. Ini bermasalah kali. Suaranya nggak masuk, Kaiko. Nggak keluar, cuma bibirnya yang bergerak. Udah keluar. Nggak ada, Ya, nggak ada masuk. suara. Masuk ya? Ya, baru Oh sudah. ya udah. Nah, Oke, sudah ya. Oke, sebentar. 35 ya. iya. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air, apakah halangannya jika aku dibaptis? Ayat 37. Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu,
dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Ayat 39, dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang ikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ayat 5, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Amin. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Maka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Ayat 9. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada Elia baru. Ini saat ini pasal 9 ya. Ayat 10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Ayat 11, firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Ayat 12. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Ayat 14, dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Amin. Tapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan nama kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ayat 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ayat 18, dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. 19. Dan
Setelah ia makan, berilah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid dan Oke. Ya, bacaan kita sampai ayat 19 ya. Oke. Eh, Ya, tadi kita baca dari pasal 8 ayat 26 sampai 9 ayat 19. Oke, di pasal yang ke-8 ya. Mungkin kita bisa fokus di ayat ini ya, 36 dan 37. Nah, ya, itu kan ada kisah ya mengenai Filipus ya yang bertemu ya dengan sida-sida dari Ethiopia. Nah, Filipus ini juga bertemu dengan sida-sida dari Ethiopia ini juga adalah melalui pimpinan roh ya pada Filipus. Oke, kemudian ya singkat cerita sida-sida ini ya atau pegawai pemerintahan begitu ya dari Ethiopia ini sedang membaca ya kutipan dari kitab Yesaya. Nah, kemudian ya dalam kondisi yang tidak memahami tentang kutipan yang dia baca. Kemudian Filipus mendatangi dia dan akhirnya menjelaskan ya. Bahkan dia berangkat dari nas itu, dari kutipan di kitab Yesaya itu, dia memberitakan Injil ya tentang Tuhan Yesus kepada sida-sida ini. Nah, kemudian ya di ayat 36 ini ya respon dari sida-sida itu atau pejabat istana ya di sini ya adalah ini, lihat di situ ada air, apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis? Nah, lalu jawaban Filipus adalah seperti ini ya, teman-teman. Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, ya, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Kemudian pejabat istana itu jawab lagi, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Oke, jadi urutannya ya tadi ya Filipus memberitakan Injil ya, Injil tentang Tuhan Yesus dari berangkat dari kutipan ya yang telah dibaca sama pejabat di sana itu dari kitab Yesaya. Kemudian timbul ya respon dari pejabat di sana itu adalah untuk meminta untuk dibaptis gitu. Tapi ya kemudian Filipus memberitahu ya ya tidak ada halangan untuk dibaptis jika dia sudah percaya dengan segenap hati. Dan pejabat istana itu mengkonfirmasi lagi ya bahwa ya dia betul-betul percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Dan akhirnya di ayat 38 Filipus membaptis dia. Oke. Ya, di sini pertama ya kita bahas saja langsung. Filipus memberitakan baptisan air kepada pejabat istana itu. Ini menunjukkan apa? Oke, jadi ya di sini ditekankan mengenai ini ya baptisan air ini ya. Dan di sini dikatakan bahwa ya ini seharusnya memberi kita suatu petunjuk yang kuat bahwa kita harus memperhatikan baptisan air yang melambangkan ini kesatuan kaum beriman dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Ya, jadi perkara yang disinggung di sini kan adalah ya baptisan air ini ya. Nah, sebenarnya baptisan air ini adalah ya melambangkan ya kaum beriman itu yang disatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, kemudian juga sebenarnya ada juga perkara baptisan roh. Nah, di mana baptisan roh ini adalah menghasilkan ya realitas dari tadi kesatuan kaum beriman dengan Kristus dalam hayat di aspek esensial dan kuasa di aspek ekonomikal.
Nah, jadi jadi sebenarnya apa ya? Baptisan air ini ya yang disinggung dan ditekankan dalam konteks ini ya di Kisah Rasul pasal 8 ini sebenarnya adalah bentuk konfirmasi ya atau pemastian di sini katanya dari ya atas baptisan roh itu, dari realitas roh itu. Dan sebenarnya keduanya adalah diperlukan. Bahkan di sini dibilang tidak bisa saling menggantikan gitu. Jadi dua hal ini ya, baptisan air dan baptisan roh ini sama-sama diperlukan karena ya ada aspek-aspek tersendiri juga seperti itu. Dan ini juga sempat dilambangkan ya oleh bangsa Israel yang dibaptis di dalam awan, yang melambangkan roh itu juga dibaptis dalam laut ya saat mereka menyeberangi laut itu yang terbelah seperti itu. Oke, jadi sekali lagi di konteks ini ya pasal 8 ini sebenarnya Pak Filipus ini memberitakan tentang baptisan air, dan makna dari baptisan air ini adalah ini tadi kesatuan kaum beriman dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Oke, kita boleh buka deh Roma 6 ya. Roma 6 ayat sebentar. Oke, boleh minta tolong Elia. Apakah ada? Ya, Kak? Ya, boleh minta tolong ini bacakan Roma 6 ayat 3 sampai 5. Ayat 3, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Oke, terima kasih. Ya, jadi itu ya penjelasannya yang tadi juga menekankan ini bahwa baptisan tadi air ini ya sida-sida dibaptis itu adalah yang melambangkan bahwa dia itu sudah disatukan dengan kematian Kristus dan juga disatukan dengan kebangkitan Kristus. Oke, kita masuk ya ke poin yang kedua. Oke, apa itu jalan Tuhan? Oke, tadi kan ini ya bahwa di pasal 9 kita masuk ke pasal 9 ya. Kalau di ayat 2 ya itu kan dijelaskan bahwa Saulus ya, sebelum masih Saulus itu meminta surat kuasa ya kepada ya majelis-majelis Yahudi itu untuk menemukan orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan gitu. Dikatakan di sini untuk ditangkap dan dibawa. Nah, kira-kira apa sih itu jalan Tuhan? Kalau ya dari Yonike gimana? Halo, Iya, kedengaran kah suaranya? iya. Jalan Tuhan. Mungkin yang lain dulu, Kak. Aku masih Oh bikin iya, oke. jawabannya. Oke, ya kita lihat aja ya. Oke, di sini katakan bahwa jalan Tuhan ini adalah mengacu kepada keselamatan sempurna Allah
dalam ekonomi perjanjian baru. Nah, jadi ya mungkin ya sudah sempat ya kita dibahas beberapa kali mengenai ya ekonomi Allah ya. Ekonomi ini ya bukan berkaitan dengan keuangan begitu ya, tapi ini adalah suatu pengaturan ya, pengaturan Allah ya, bagaimana Allah mengatur sesuatu, bagaimana Allah membuat suatu ya ya pengaturan itu, dan tujuannya adalah untuk bisa menggenapkan ya kehendak Allah sebermula. Jadi Allah ya dari awalnya sudah punya kehendak, sudah punya hasrat hati, dan bagaimana untuk mencapai itu ya Allah menetapkan suatu ekonomi, suatu pengaturan ya dalam rumah tangga Allah. Nah, lalu apa sih sebenarnya ya isi dari ekonomi Allah itu? Nah, sebenarnya Allah ini ya dikatakan sini Allah mau ya menyalurkan dirinya ke dalam kaum beriman. Nah, melalui apa? Adalah melalui penebusan Kristus dan roh yang mengurapi ya. Nah, dikatakan juga di sini inilah jalan kaum beriman berbagian akan Allah dan menikmati Allah. Nah, jalan ini juga adalah jalan di mana kaum beriman menyembah Allah di dalam roh mereka ya, melalui menikmati Allah dan juga ini mengikuti Yesus melalui bersatu dengannya. Nah, frasa bersatu dengannya ini kita akan bahas di poin ketiga nanti ya. Nah, inilah juga jalan kaum beriman dibawa ke dalam gereja dan dibangun ke dalam tubuh Kristus untuk mengikul kesaksian Yesus. Ini juga tubuh Kristus juga akan mungkin akan disinggung di poin ketiga. Nah, jadi inilah jalan ya yang dimaksudkan di ayat 2 itu jalan Tuhan begitu. Dan ya inilah ya jalan yang ditempuh ya oleh orang-orang yang pada saat itu yang akhirnya di pandangan Saulus ya pada saat itu mereka mungkin ya tidak sesuai dengan Taurat, dengan firman Allah ya, tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, padahal ya inilah jalan yang perlu ya juga kita tempuh hari ini gitu. Dan ya untuk ini ya mungkin frase ini ya untuk Allah menyalurkan dirinya. Nah, kalau kita lihat ya di pasal 9 tadi di akhir-akhir kita baca di ayat ayat 15. Nah, itu kan dikatakan firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku." Nah, sebenarnya kalau di dalam bahasa Inggris ya, kata-katanya itu bukan alat pilihan bagiku, tetapi adalah ini, "This man is a chosen vessel to me." Jadi adalah vessel itu kan bejana, wadah ya. Chosen ya yang telah dipilih. Jadi orang ini ya Saulus adalah bejana yang telah dipilih untuk Allah ya, yang Allah pilih dan memang untuk Allah begitu. Nah, bejana atau wadah itu kan tujuannya adalah untuk ya diisi juga ya, dan dengan apa isinya, yaitu adalah ya dengan Allah menyalurkan dirinya tadi ke dalam bejana Saulus, ke dalam bejana kaum beriman juga gitu. Jadi ya inilah ekonomi Allah ini ya, yang tadi jalan ini adalah mengacu pada keselamatan sempurna Allah dalam ekonomi Allah. Mana Allah ya dalam ekonomi Allah ini ya intinya adalah Allah mau menyalurkan dirinya ke dalam kaum beriman ya, yang adalah bejana Allah, bejana pilihan Allah, untuk bisa ya Allah menjadi hayat di dalam kita, bahkan menjadi ekspresi kita juga. Amin. Oke, Ricky boleh coba jawab ini nggak yang ketiga? Mengapa Tuhan berkata kepada Paulus dengan frase menganiaya aku, sedangkan Tuhan sendiri tidak hidup secara fisik? Jadi kan di ayat 4 ya,
Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Nah, padahal kan Saulus ini kan menganiaya ya orang Kristen, jemaat ya pada saat itu. Kenapa Tuhan Yesus bertanya bahwa Saulus ini menganiaya aku, menganiaya dia? Menurut Ricky, kenapa? Mungkin apa ya, hati Tuhan itu hati orang yang mengasihi dia. Jadi kalau kita ngasihi Tuhan itu hatinya itu kayak hatinya kita itu kayak hatinya Tuhan. Jadi ketika Paulus menganiaya orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan merasa tersakiti di situ. Gitu, Pak. Oke, ya, makasih. Coba kita lihat ya. Oke, nah sebenarnya kata aku ya yang Tuhan Yesus katakan ya kepada Saulus ini, saya mengandung makna ini, aku yang korporat ya. Di mana aku yang korporat ini, yang jamak ya, yang ya bukan hanya sendiri. Itu adalah terdiri atas ya Tuhan Yesus dengan semua orang berimannya begitu. Nah, ya pada saat itu ya Saulus tidak memiliki wahyu tentang ini, bahwa ya kaum beriman ini telah ya disatukan dengan Tuhan Yesus. Nah, ya yang dia kira ya bahwa ini dia menganiaya ya orang-orang seperti Stefanus dan orang-orang Kristen lainnya yang berjalan di jalan Tuhan itu, karena ya jalan itu dianggap sebagai bidah gitu. Nah, dia tidak sadar, tidak tahu juga, belum melihat perkara ini, bahwa saat dia menganiaya orang-orang beriman, orang-orang Kristen ya, sebenarnya ya dia menganiaya Yesus, karena orang-orang beriman ya yang telah percaya dan menerima Yesus sebenarnya sudah betul-betul bersatu dengan Tuhan Yesus begitu. Nah, di sini katakan apa? Saulus tidak sadar ya bahwa sebenarnya dia menganiaya ya. Saat dia menganiaya orang-orang di bumi, dia sedang menjamah seseorang di surga ya, Tuhan Yesus. Dan akhirnya ini juga menjadi satu wahyu ya, penyingkapan yang besar bagi Saulus atau ya Paulus itu sendiri gitu, bahwa ya Tuhan Yesus dan kaum berimannya ya orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan ini adalah betul-betul satu persona gitu. Dikatakan aku yang ajaib. Nah, ini pasti juga betul-betul mengesankan dia ya, dan mempengaruhi dan ya menjadi visi yang mengendalikan dia juga ya, bagi di dalam ministrinya ya. Kalau teman-teman kemarin ikut ini juga yang minggu lalu ya, paper reading challenge itu yang kita baca jantung Alkitab ya, dari Galatia, Efesus, Filipi, dan Kolose, dimana itu juga sebenarnya ini ya salah satu ayat pentingnya di Efesus 5 ayat 32 ini adalah perkara Kristus dan gereja gitu. Nah, ini juga jadi satu dasar yang kokoh juga ya bagi ministry Paulus ini. Itu Paulus terkesan dan itu dikendalikan ya dengan visi ya Kristus dan gereja ini adalah satu gitu. Nah, tadi kan sebelumnya ini ya katakan juga inilah jalan kaum beriman dibawa ke dalam gereja dan dibangun ke dalam tubuh Kristus. Ya, di mana kaum beriman ini adalah ya anggota-anggota dari tubuh Kristus. Itu sendiri adalah ya kepala dari tubuh Kristus itu sendiri. Jadi betul yang Paulus akhirnya bisa lihat ya dari penyingkapan ini adalah ya Kristus dan gereja, Kristus dan kaum beriman ini adalah satu ya. Itulah mengapa saat Paulus menganiaya gereja, menganiaya kaum beriman, ya sama dengan dia menganiaya Kristus, Tuhan Yesus. Oke, seperti itu kurang lebih. Oke. Ada tambahan dari yang lain? Puji Tuhan. Dari Ricky, Ike, Nelia, belum ya? Apa gimana? Apa Ricky? Mau tadi? Cukup. Oh, cukup. Oh ya. Amin.
Tuhan. Jadi apa yang tadi kita baca membawa kita semakin sadar ya bahwa hari ini ya tadi yang Filipus kerjakan, yang bagaimana juga hari ini kita lihat situasi manusia, bagaimana Saulus juga. Ini menjadi pengalaman rohani yang harusnya juga kita alami. Ya, kadang kita merasa, wah saya nggak layak nih, tapi ya Tuhan berkata, Pak, aku akan membawa engkau. Ya. Jadi sungguh amat baik dikatakan bahwa ini akan menjadi alatku ya bagi bangsa-bangsa lain. Ya, kita berdoa supaya Tuhan juga boleh menyelamatkan teman-teman kita yang belum percaya atau yang sudah percaya namun belum sungguh-sungguh. Ya, juga di sini dikatakan tadi di ayat yang ke 17 ya. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu, ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Hari ini kalau saya dan teman-teman juga penuh dengan Roh Kudus, maka apapun yang kita bicarakan, kepada siapa kita berbicara, itu juga bisa menjadi suplaian atau berkat bagi mereka yang mendengar. Yang tadinya mereka keras hati, ya kan, kok melihat situasi dunia hari ini kok mereka menjadi makin jauh daripada Tuhan. Tapi ketika mereka mendengar bicara kita, mungkin atau bisa jadi Tuhan menggerakkan hati mereka terbuka sehingga bisa seperti sida-sida dari Ethiopia itu. Itu jika ada air, kenapa apakah lengannya aku dibaptis gitu kan? Ini biar menjadi doa kita bersama. Amin. Itu sih yang saya dapat secara singkat. Amin. Oke, amin. Oke, untuk menutup ya sesi kita malam ini, boleh minta tolong Ricky buat doa. Oke, Bang. Mari kita bersama doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk waktu ini lagi Tuhan. Kami berkumpul bersama membaca firman-Mu Tuhan. Mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Tuhan, kiranya setiap firman yang kami baca dapat kami remakan dalam hati kami Tuhan Yesus. Kiranya kami menjadi Paulus yang menjadi Paulus, diubahkan Tuhan hidup kami. Mungkin hidup kami selama ini hidup yang tidak menjadi jalan-Mu Tuhan, tapi kiranya Roh Kudus, pimpinan atas hidup kami dapat mengubahkan hidup kami Tuhan jauh lebih baik Tuhan dari yang sebelumnya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk sampai malam ini Engkau menjaga kami, Engkau memberikan kami kesehatan sampai saat ini Tuhan. Kami ingin mengakhiri perjumpaan kami hari ini Tuhan, kiranya sukacita yang daripada-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kalian apa mau foto? Ya, bisa. Oke, saya hitung ya.